Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta Sedalam Rindu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Cinta Sedalam Rindu yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua semakin penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta Sedalam Rindu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Revan yang akan melakukan tes DNA dari hasil sampel yang Aluna temukan di kantor Ananta Group. Nah, kira-kira nih apakah nantinya Revan akan berhasil membuktikan bahwa Ardan itu meninggal di kantor Ananta Group, bukannya di lokasi konstruksi proyek ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, pagi-pagi sekali Revan telah berada di rumah Aluna. Saat itu Revan membawa sebuah makanan untuk Pak Omar dan juga Bu Novi. Revan sengaja melakukan semua ini karena Revan ingin mengulik informasi tentang kecurigaan Revan di malam hari saat Aluna mengatakan bahwa Aluna hampir celaka namun diselamatkan oleh Galaksi. Revan memancing Aluna untuk mengatakan semua itu, namun Aluna justru menutupinya dari Bu Novi dan juga Pak Omar, sehingga ketika Revan dan juga Aluna pergi ke lokasi pedal, Revan sempat berhenti di sebuah jalan, di mana di sana Revan sempat bertanya tentang hal ini kepada Aluna. Ya, saat itu Aluna mengatakan bahwa dirinya hampir mati di dalam kantor Ananta Group. Namun alasan mengapa Aluna menutupi semua ini karena Aluna tidak mau membuat hubungan Pak Omar dan juga Pak Arman menjadi semakin memburuk. Revan benar-benar heran mengapa Aluna sampai bisa senekat itu datang ke Ananta Group. Mungkin Aluna kangen dengan Galaksi, namun ternyata ada fakta lain di mana Aluna saat itu mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ke sana untuk menyelidiki tentang kematian mantan bosnya, yaitu Ardan Surya. Aluna bahkan sampai memperlihatkan beberapa petunjuk kepada Revan, dan hal itu membuat Revan benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan. Revan tak menyangka jika orang yang selama ini dirinya incar dan dirinya sangka sebagai pembunuh Ardan, ternyata orang itu bahkan berjuang lebih keras daripada Revan untuk menemukan bukti tentang kematian Ardan. Revan pun curiga bahwa mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Aluna, bahwa kematian Ardan ini ada kaitannya dengan Pak Arman. Oleh karena hal itu, Revan merencanakan sesuatu, di mana saat itu setelah mengantar Aluna pulang, Revan sempat meminta sampel yang Aluna temukan karena Revan juga ingin membantu Aluna untuk menyelidiki semua masalah ini. Aluna pun tanpa ragu dan juga tanpa berpikir panjang memberikan sampel tersebut kepada Revan ya kawan-kawan, tanpa berpikir negatif sedikit pun. Revan berjanji bahwa dirinya akan mengungkap kebenaran ini. Ya, meskipun nantinya Aluna mungkin tidak bersalah, namun sepertinya Revan sudah mulai nyaman dengan Aluna ya kawan-kawan, sehingga mungkin akan sangat sulit bagi Galaksi untuk bisa bersama dengan Aluna karena posisinya saat ini Revan didukung oleh Bu Novi dan juga Pak Omar, sementara
Galaxy ditolak mentah-mentah oleh mereka. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Cinta Sedalam Rindu. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, ternyata setelah mengantar Aluna pulang, Revan tidak langsung pulang. Revan justru malah pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Revan menemui pihak laboratorium dan mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan pengecekan darah dan juga melakukan tes DNA. Namun, saat itu pihak lab bertanya untuk acuan tes DNA tersebut, mereka akan mengacu kepada siapa. Revan pun mengatakan bahwa tes DNA akan mengacu pada Ardan Surya. Saat itu ternyata Sheila mengikuti Revan dan mendengar semuanya. Sheila akhirnya searching tentang kematian Ardan Surya dan di sana muncul sebuah berita di mana saat itu terdapat foto Ardan yang terjatuh dari lantai 3. Sheila saat itu benar-benar shock mengetahui bahwa ternyata Ardan, kakak dari Revan, sudah meninggal dunia. Ya, mungkin jika nanti hasil dari tes DNA tersebut menunjukkan bahwa itu memang benar-benar DNA Ardan, Revan akan semakin dendam kepada Pak Arman karena selain Arman telah menghabisi nyawa kakaknya yaitu Ardan, Arman juga telah menghabisi nyawa ayah Revan. Ya, meskipun kejadian itu tidak disengaja karena Pak Arman awalnya ingin membakar gudang kecil-kecilan untuk membuat kepanikan dan membawa kabur semua isi uangnya. Namun kebakaran itu menjadi kebakaran yang sangat besar dan memakan banyak korban jiwa. Oleh karena hal itu, Revan pasti akan melakukan apapun demi untuk bisa membalas dendam ini kepada Pak Arman. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira nih, apa yang akan dilakukan oleh Revan ke depannya setelah Revan akhirnya mengetahui bahwa Arman ternyata ada kaitannya dengan kematian ayah Revan dan juga kematian Ardan. Apakah nantinya Revan juga akan balas dendam kepada Arman dan menyeret nama Galaxy dalam hal ini? Ya, seharusnya Revan bisa membedakan antara Arman dan juga Galaxy karena Ardan juga bisa membedakan hal itu, di mana Ardan tahu bahwa Galaxy itu adalah orang yang baik dan tidak seharusnya Revan menyeret Galaxy dalam dendam yang terjadi antara Revan dan juga Pak Arman. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta Sedalam Rindu yang akan tayang setiap hari pukul 19.55 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Cinta Sedalam Rindu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.